match malam ini setelah tadi beberapa match di 8 besar dan bertumpah darah yang pasti karena tim-tim mencari juara dan kedudukan siapa yang bakal mendapatkan juara satu di MLBB Purbalingga Season 2. Terima kasih buat Signature Time Out Talk, lalu Mabar Purwokerto, dan yang pasti Kedai Poncino sudah mensupport venue, dan Kreator Laboratorium. Terima kasih untuk studionya. Lalu podcast kali ini kita sudah kedatangan Mas Iqbal Fahmi, Ketua Umum PBSI, dan Mas Angga Blacklist sebagai founder dari Blacklist Esport. Ini mungkin obrolannya sangat penting ini buat teman-teman Purbalingga. Kenapa ada PBSI, kenapa Blacklist Esport kompetitif di luar itu bisa lebih dari teman-teman Purbalingga. Mungkin nanti dari Mas Angga dan Mas Iqbal bisa menjelaskan. Ya Mas Iqbal, mungkin ini teman-teman belum pada paham nih kenapa di Purbalingga ini pengurus besar itu ada, terutama di e-sport. Mungkin bisa dibilang baru, dan itu apa Mas PBSI itu sendiri Mas? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jika kita bicara tentang e-sport ya, PBSI itu sendiri terbentuk sebenarnya baru. Ini tahun 2020 kemarin Januari. Singkatannya sebenarnya adalah Pengurus Besar e-sport Indonesia. Fungsi dan tujuannya sebenarnya untuk mewadahi potensi-potensi e-sport, atlet, player-player yang ada. Karena ternyata selama ini e-sport sudah berkembang cukup pesat ya, industri yang besar, dan atlet kita sudah banyak mencetak prestasi di kancah internasional. E-sport ini, PBSI ini sendiri ada di bawah KONI. Kalau kita sebelumnya mengenal seperti organisasi seperti IESPA dan sebagainya yang sebagai wadah untuk teman-teman e-sport ini dalam mengikuti cabang-cabang olahraga di cabang ya, seperti SEA Games kemarin tahun 2019, terus kemudian Asian Games tahun 2019 ini adalah di bawah IESPA, dan sekarang KONI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah membangun satu organisasi baru namanya PBSI, yang diharapkan ke depan bisa menjadi wadah yang lebih mengarahkan untuk kita untuk menjadi atlet nasional seperti. Nah, berarti itu pengertian PBSI dari Mas Iqbal. Mungkin nih teman-teman jadi dengan adanya PBSI, teman-teman bisa lebih terarah, arahnya mau kemana teman-teman ke e-sport ini. Karena e-sport mungkin sudah bisa dibilang industri Mas ya. Yeah. Dan untuk kompetitif per daerah itu memang harus ada, karena bisa dibilang di setiap daerah itu e-sport sendiri itu udah berpotensi sekali untuk diturnamenkan atau diperlombakan. Jadi mungkin PBSI itu bisa menaungi teman-teman yang mungkin punya potensi di e-sport itu sendiri. Entah itu di bidang apapun nih Mas ya. Iya, sebenarnya ada 3 game yang nantinya akan kita bina secara full itu dari game mobile, ya, misal MLBB, terus kemudian PUBG Mobile, Free Fire dan sebagainya. Terus kemudian ada juga game PC, ya seperti misal Point Blank, terus kemudian Valorant dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah game konsol, PS itu dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus kita nantinya. Nah, kabar gembira berarti kan buat teman-teman yang menyukai PS atau game-game PC atau mobile, kalian maksudnya dengan adanya PBSI ini kalian bisa terarah gitu. PBSI ini selalu membuat program yang dimana nanti bakal mencari bibit-bibit ya Mas ya, untuk mewakili Purbalingga itu sendiri. Lalu saya bertanya untuk Mas Angga dari Blacklist. Sebelumnya, dari pendapat Mas Angga sendiri itu gimana tentang adanya PBSI? Iya,
Oh, perkenalan dulu ya Mas. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketum Gabriel Gusti, tapi biasa dipanggil Angga Blacklist. Tepatnya karena saya bisa dipercaya ya bekerja sama teman-teman buat ngisi di Blacklist Sport sebagai support lah. Support. Saya sebenarnya jadi kapan Blacklist berdiri gitu ya? Iya. Sebenarnya Blacklist berdiri itu dia belum lama sih, masih tahun lalu di bulan November. Di bulan November itu Blacklist baru berdiri. Blacklist berdiri itu langsung sebenarnya gimana ya? Nggak direncana tapi langsung ikut turnamen. Cara pertemuan berarti ya. Tanpa rencana berarti di Blacklist. Itu langsung turnamen. Kita nggak ada persiapan apa-apa, cuma kenal dari panitia tersebut dikasih slot lah, slot gratis gitu malah. Tapi di situ aku tertantang. Oh ini Tertantang gimana Mas? tertantang gimana Pak, aku harus bisa juara gitu. Aku pengen muncul dengan nama baru, iya di Mobile Legends. Tapi aku dengan mentargetkan juara gitu. Nah, selalu lebih unggul lah dari Selalu yang ya, lain. lebih baik. Terus aku udah percaya sama temanku, suruh nyari player-player. Terus akhirnya dapat 5 player. Dan itu juga tanpa latihan itu tim baru, tanpa latihan kita turnamen. Keren. Mengandalkan chemistry ya Mas, chemistry. Mungkin kalau dibilang oke enggak, karena saya lihat Blacklist itu setiap mengikuti turnamen bisa dibilang mempunyai kedudukan Mas, bisa kompetitif nih. Itu di turnamen pertama pun alhamdulillah Blacklist mendapatkan juara 1. Dan setelah itu banyak itu dari tim itu kayak semangat tuh mengajak, ayolah Blacklist kita bikin manajemen Blacklist tuh. Terus tapi aku tuh buta akan game. Aku buta akan game. Kayak dulu tuh pertanyaan yang masih aku ingat itu, Mas, kalau kita ada tim Mobile Legends nanti GH-nya di mana ya? Aku itu nggak tahu GH itu apa sih. Itu yang paling aku masih ingat, GH itu apa? GH itu dia gaming host, itu tempat kalian dan yang lain gitu. Dan terus aku yaudah di sini dulu kita bentuk, kita bikin tim dulu lah, ya itu masih kondisional lah gimana gitu. Terus akhirnya di minggu selanjutnya aku langsung nantang mereka udah berniat bikin Blacklist. Tapi aku langsung nantang mereka. Membuat komitmen ya Mas. Iya, udah kamu tak ikutin turnamen di Purwokerto yang lebih gede gitu. Terus mereka menyanggupi, oke siap. Terus setelah itu dia dengan kerja keras mereka itu di situ itu juga mendapatkan juara 1 minggu selanjutnya di Purwokerto. Setelah itu Blacklist itu dibentuk ya Mas. Keren. Terlalu tertantang, minggu itu turnamen tertantang. Setelah itu ada lagi seminggu selanjutnya tertantang. Aku dapat juara 1 lagi. Jadi kalau di Blacklist sendiri itu jadi saling nantang gitu loh. Kayak dari manajemen nantang player. Coba kamu terdapatin turnamen ini bisa juara enggak? Kompetisi di dalam tim ya. Jadi apa player juga bisa aku bisa juara gitu. Tinggal kali lagi turnamennya lebih keras lagi gitu. Jadi saling menambah asiknya di foto kayak gitu. Pendapat Mas Angga nih, dengan kan ini pengurus besar udah dibentuk nih. Apa Mas Angga punya rencana lagi buat playernya bisa mewakili Purbalingga lewat program yang udah dibentuk oleh PBSI itu sendiri? Ya mungkin aku lihat PBSI itu kan tadi aku dengar dari Mas Iqbal kan, PBSI ternaung dari pemerintah, dari KONI gitu kan. Dan KONI pun aku ya sedikit paham lah tentang KONI. Itu kepentingan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah itu mungkin kalau udah KONI kan per 4 tahun ya, ada porprov itu ya, per 4 tahun. Itu salah satu apa berarti bisa dibentuk naungan atau Iya, PBSI ini ternaung dalam KONI dan
memiliki hak yang sama dengan mengikuti event-event lintas cabang yang lain, misalnya PON dan sebagainya, itu akarnya kita nanti ke sana. Nah, ya itu aku sendiri blacklist dari Purbalingga dan itu ada PBSI juga dari Purbalingga. Itu saya pasti ya saya tertarik dan saya kan bisa mengikuti apa ya dari program-program PBSI lah. Iya. Karena kita bermain game, ada yang memperhatikan dari pemerintah, gitu kan. Iya. Ya buat apa kita nggak manfaatkan, gitu kan? Sia-siakan ya, Mas. Iya, masa udah kita didukung dengan hobi kita, kok kita sia-siakan, gitu kan? Benar. Kita bisa maksimalkan terus. Berarti mungkin nih buat teman-teman dengan adanya PBS itu kalian bisa bermain game dan mewakili kota kalian, kurang lebih kayak gitu. Dan karena adanya PBS ini biasanya program-program yang PBS ini targetnya itu lintas daerah ya Mas ya. Seperti mungkin ada Popda, Porpro, Popnas gitu ya Mas ya. Jadi kita kalau ikut PBS itu kita bisa lebih terarah tapi untuk kota kita sendiri, bukan buat tim manajemen ya Mas ya. Iya, seperti itu. Tapi walaupun inputnya tetap kita iya benar. Saling Saling bersinergi. Nah, lalu Mas, untuk Mas Angga ini pendapat tentang e-sport ini Mas, tapi di Purbalingga. Pendapat e-sport di Purbalingga. Mobile Legends, khususnya di Mobile Legends. Di Mobile Legends aku ya setelah berarti 11 bulan mungkin Mas, dari November sampai 11 bulan. Oktober 11 bulan aku terjun masuk di MLBB Mobile Legends gitu di Purbalingga. Aku kalau lihat semangat dari player Purbalingga itu sangat sebenarnya aku suka lah dengan ini semangat dulu gitu loh. Iya. Semangat, karena semangat itu kan mengacu dengan apa latihan, dan kita kalau ada semangat pasti ada tujuan. Iya. Gitu kan. Pasti aku dari semangat itu aku lihat pasti tujuannya bagus, dan player Purbalingga pun cukup banyak ya Mas. Kayak di MG sendiri ada 70 slot ya. Nah, iya. Berarti kan kayak Mobile Legends di Purbalingga itu banyak lah. Ya, rame ya. Iya, banyak peminat. Tinggal ayo kita bareng-bareng kita ya target utama itu yang dimasuk ke BSI buat gedein. Ayo aku yang layak masuk mewakili Purbalingga. Kita bersaing lah. Kita bersaing di ranah Iya. Lalu nih Mas, untuk saya pernah dengar kalau Blacklist itu kalau ikut turnamen online di luar Purbalingga itu mereka bisa menjadi kompetitor nih, bisa dibilang kompetitor. Itu resepnya apa Mas? Oh, kalau kita bisa bersaing di luar kota sih, yang penting kita kerja keras lah ya. Kita sebagai player tidak bisa mengandalkan cuma permainan individu, karena Mobile Legends kan permainan 5 versus 5 tim. Jadi misal kita udah jago, aku nggak perlu latihan, nanti turnamen juga pasti bisa lah aku. Kalau itu turnamen kayak gitu kan, itu sebenarnya nggak bisa. Dan itu untuk aku lihat player bagus itu bukan dari individunya yang bagus, dari skillnya, cuma skill, tapi itu dari komitmen, attitude itu yang paling pasti sih. Karena salah satu dari tim itu attitude kurang baik, pasti nanti jadi yang lain jadi kurang maksimal atau apa gitu. Jadi kita harus jalin chemistry, satu tim itu harus jadi satu kepala gitu. Ya benar-benar. Biar jalannya itu lebih pas lah, sesuai ya Mas ya. Iya, sesuai. Lalu ini untuk Mas Iqbal sendiri, gimana menurut Mas Iqbal ini ekosistem e-sport itu sendiri di Purbalingga? Iya, kalau bicara tentang ekosistem ya Mas, sebenarnya saya cukup awam banget malah di dalam dunia e-sport ini. Walaupun saya memang dari kecil udah sangat mengenali game, baik video game maupun game-game konsol gitu ya. Tapi saya sendiri sangat awam dan tidak punya kepikiran untuk masuk ke dalam tataran yang lebih profesional itu. Tapi kebetulan
kemarin waktu pembentukan e-sport ini saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Itu sebenarnya kuncinya. Ketemu dengan Mas Angga ini, terus kemudian Mas ini dan teman-teman pengurus personal e-sport PBSI juga. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki tim manajemen yang ternyata sudah mapan. Itu sebenarnya saya kaget. Sudah semapan ini ya, profesional ini. Ada yang mereka mendapatkan honor di sana dan sebagainya. Nah, secara iklim di Purbalingga sebenarnya sudah memiliki banyak klien-klien atau tim manajemen yang sudah mapan itu. Mereka membina atlet-atlet lokal dan menjadikan mereka pemain-pemain yang sangat profesional dan berprestasi. Hanya main ke rumahnya Mas Angga ini, raknya itu iyalah ya pasti luar biasa ya. Itu yang bikin saya kaget. Ini yang saya akhirnya menjadi optimis bahwa di Purbalingga ini iklimnya sudah sangat bagus. Tinggal gimana caranya pemerintah seharusnya bisa memfasilitasi. Itu sebenarnya menjadikan atlet-atlet ini tidak hanya menjadi atlet di dalam kompetisi-kompetisi swasta gitu ya, tapi juga diarahkan, dibina sedemikian rupa untuk menjadi perwakilan dari Purbalingga daerah itu ya. Karena banyak banget memang atlet di sini. Kemarin Liga Maklub yang menang juga. Iya. Yang kemarin Piala Gubernur apa ya? Iya. Itu juga walaupun dapat juara ketiga kalau salah, tapi yang dipilih untuk panas dengan Ganjar itu juga dari Purbalingga. Ini yang mungkin saya melihat bahwa Gubernur Ganjar memang melihat potensi Purbalingga itu sudah bagus, dan saya kemarin juga ada Purbalingga Pride itu. Iya, hashtag Purbalingga Pride. Itu salah satu legitimasi pemain-pemain Purbalingga e-sport, baik itu player atau klien menjadi satu. Itu sebenarnya yang mungkin di daerah lain masih perlu banyak PR, di sini sudah berjalan. Dengan hashtag Purbalingga Pride itu ya Mas ya. Warga Purbalingga selalu support nih tim-tim yang maju di luar Purbalingga. Lalu target nih Mas, target PBSI itu sendiri buat programnya lebih ke arah mana Mas? Kalau bicara tentang target, pasti lah ya, pasti saya dengan teman-teman PBSI yang lain targetnya jelas bahwa mengkader, menelurkan bibit-bibit atlet di semua cabang sport. Target kita jelas tim nasional Purbalingga, dan setelah itu setelah jenjang provinsi sampai ke nasional itu tidak ada. Nah, cuma kan yang menjadi masalah caranya gimana? Itu yang kita sedang ngobrol sama teman-teman. PBSI di sini akan yang pertama program karena pemain e-sport itu banyak banget dan cabangnya juga banyak banget. Itu sedang kita dapat. Terus kemudian yang kedua adalah pembuatan kurikulum. Karena tanpa kurikulum saya nggak mungkin bisa kita menurunkan atlet tanpa kurikulum alamiah gitu dari bawah, itu pasti nggak bisa. Nah, itu yang sedang kita bikin kurikulum, terus kemudian pembinaan dan seleksi tim nasionalnya ada 4 tahap, mulai dari rekod pertama, rekod ketiga sampai keempat, baru setelah rekod ini leaderboardnya kita ambil untuk setiap cabang-cabang sport ini untuk menjadi tim nasional. Luar biasa. Nah, ini buat teman-teman, itu penjelasan tentang PBSI dari Mas Iqbal itu sendiri. Jadi kalian nggak usah ragu dan gini, dengan adanya PBSI itu mungkin kalian bisa tahu, oh iya saya main game itu bisa menghasilkan ya Mas, berprestasi, dan yang pastinya difasilitasi oleh PBSI itu sendiri. Terus, nah ini untuk blacklist. Nih saya pengen tanya Mas, pencapaian untuk selanjutnya nih blacklist itu sendiri di mana Mas? Selanjutnya kemarin kalau mau blacklist aku dengar ada MDL yang per provinsi. Wah, keren ya Mas ya. Dari sini kita blacklist berusaha lah, semoga bisa mencapai di level MDL. Ya, nih teman-teman udah dengar sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang kepengen masuk blacklist nih, nanti langsung kontak aja nih Mas Angga sebagai foundernya blacklist. Dan ya mungkin podcast kali ini di MLBB Purbalingga Turnamen Season 2 sudah dulu ya Mas ya.
Nih obrolan menarik tentang e-sport ini sudah cukup. Kalian mungkin bisa tanya nanti di komentar atau di IG MG. Ya mungkin teman-teman terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.